Swipers, hayo, siapa di sini yang suka mendeklarasikan dirinya sebagai budak korporat? Atau jangan-jangan Swipers yang lagi nonton ini adalah apoteker yang bekerja di apotik atau industri dengan segudang pekerjaan dan kurang istirahat? Pasti pernah dengar orang-orang bilang kerja, tipes. Padahal tipes bukan karena kerja ya. Benar nggak sih banyak pekerjaan bisa menyebabkan tipes? Dan sebenarnya apa itu tipes? Yuk kita cari tahu bareng bersama aku, Apoteker Yulia Nurufa. Hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Tipes atau demam tifoid termasuk ke dalam demam enterik, sebuah kondisi medis yang disebabkan oleh infeksi sistemik. Tipes disebabkan bakteri Salmonella yang masuk ke tubuh melalui saluran pencernaan. Penyakit ini biasanya menular melalui kontak langsung, misalnya melalui tangan yang terkontaminasi saat mengonsumsi makanan atau minuman yang telah tercemar oleh tinja yang mengandung bakteri Salmonella. Demam tifoid memiliki dua jenis. Ada demam tifoid atau tipes yang paling umum disebabkan oleh infeksi Salmonella typhi, dan ada juga penyakit yang memiliki gejala mirip yang disebut paratifoid, yang disebabkan oleh Salmonella paratipi A, B, ataupun C. Namun, gejala paratifoid biasanya lebih ringan dibandingkan dengan tipes. Pada umumnya, gejala umum yang muncul ketika kita terserang tipes adalah demam yang meningkat secara bertahap dan bisa mencapai 40,5 derajat Celcius, sakit kepala, sakit perut, diare ataupun sembelit. Lalu muncul ruam merah pada perut dan dada, kehilangan nafsu makan dan berat badan menurun, kelelahan, dan juga nyeri otot. Nah, karena penyebab utamanya adalah bakteri, lalu apa kaitannya ya kita bisa terkena tipes ketika terlalu sibuk bekerja? Jadi, ketika kita mengalami kelelahan karena bekerja, sistem kekebalan tubuh itu akan melemah. Nah, sistem kekebalan tubuh ini berperan dalam mencegah infeksi di dalam tubuh. Oleh karena itu, ketika kita kelelahan karena bekerja dan sistem kekebalan tubuhnya melemah, tubuh akan menjadi rentan terhadap serangan berbagai bakteri dan virus yang dapat menyebabkan infeksi, termasuk Salmonella typhi yang menyebabkan tifus. Selain itu, selama sibuk bekerja, banyak kebiasaan buruk yang dapat memperbesar resiko terpapar bakteri Salmonella typhi. Misalnya, mengonsumsi makanan yang tidak terjamin kebersihannya, minum air yang belum matang dengan optimal, serta makan buah dan sayuran yang belum dicuci dengan bersih dan dikupas. Namun yang seringkali diabaikan adalah kebiasaan sederhana seperti tidak menjaga kebersihan tangan. Nah, Swipers, kalau sudah begini, tandanya untuk segera ambil istirahat ya. Jangan sampai semakin membuat stres hingga pengobatan untuk demam tipes tidak terlaksana dengan baik. Walaupun umum terjadi, tapi demam tipes ini bisa menyebabkan komplikasi serius loh Swipers, terutama gangguan pada saluran pencernaan yang sudah terjadi pada 10-15% kasus. Bahkan pada ibu hamil bisa berisiko komplikasi janin seperti keguguran, persalinan prematur hingga kematian intrauterin. Penegakan diagnosis demam tifoid adalah melalui tes Widal di laboratorium. Jika diagnosa tegak secara klinis, sebagai apoteker, penting untuk memberikan edukasi agar menjaga tubuh tetap terhidrasi selama periode demam. Jika kasusnya tidak terlalu parah, pasien bisa mendapatkan antibiotik sesuai resep dokter yang diminum secara oral selama 7 hari. Namun, jika kasusnya termasuk yang parah, di mana pasien terus muntah sehingga tidak bisa minum obat secara oral, maka antibiotik perlu diberikan melalui infus di rumah sakit. Kemudian beralih ke obat yang diminum secara oral secepat mungkin untuk menyelesaikan 14 hari atau 21 hari pengobatan untuk eradikasi bakteri yang optimal. Pilihan antibiotik tergantung pada kerentanan strain dan dengan pilihan berikut. Peran apoteker tentu sangat penting untuk memerangi bakteri Salmonella typhi. Maka itu, penanganan yang tepat dan usaha meningkatkan kesadaran masyarakat harus dilakukan. Selain memberikan obat-obatan yang tepat, Swipers dapat memberikan edukasi tentang pencegahan tipes kepada pasien. Seperti, yang pertama, rajin mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir,
kotoran dan bakteri yang menempel pada tangan dapat hilang, sehingga mengurangi resiko terkena penyakit. Mencuci tangan sebaiknya dilakukan sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang kedua, hindari makanan setengah matang. Masaklah hingga matang dapat membunuh bakteri Salmonella typhi di dalam makanan. Berikan tips kepada pasien, termasuk menggunakan suhu yang tepat saat memasak. Menghindari makanan mentah seperti daging atau telur, dan selalu membersihkan dapur sebelum dan sesudah menggunakan peralatan untuk mencegah penyebaran bakteri. Yang ketiga, hindari minum air sembarangan. Minumlah air yang telah dimasak dengan matang atau gunakan filter air untuk menghilangkan mikroorganisme. Juga hindari minum air mentah dan selalu bawa botol air pribadi saat beraktivitas di luar rumah. Untuk opsi yang lebih aman, rekomendasikan minum air kemasan yang memiliki izin edar dari BPOM. Yang keempat, terapkan pola makan sehat. Tips termasuk menghindari makanan sembarangan, memilih makanan gizi tepat, dan mencuci buah serta sayur mayur sebelum dikonsumsi. Yang kelima adalah pemberian vaksin tifoid. Vaksin yang banyak tersedia di Indonesia adalah V-kapsul polisakarida. Vaksin ini boleh diberikan pada usia lebih dari sama dengan 2 tahun dengan dosis penggunaannya adalah 0,5 mili intramuskular atau subkutan dengan daya proteksinya sebesar 50 hingga 80%. Imunisasi ulangan atau boosternya dilakukan setiap 3 tahun. Yuk tetap produktif dan jaga kesehatan, jangan sampai kelelahan ya swipers. Yuk gabung SwiperX, komunitas nomor 1 untuk para farmasis. Karena di aplikasi SwiperX banyak CPD dan webinar ber-SKP gratis loh. Segera download aplikasi SwiperX di Google Play Store dan App Store. Sampai di sini dulu ya swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya swipers, supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwiperX Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya swipers, Farma Kepo, kepoin abis farmasi. SwiperX.